Pembelaan pledoi terdakwa Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenankan kami, para advokat dan penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum HD Indonesia Raya, untuk dan atas nama dan bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 November 2023, bertindak untuk dan atas nama Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang, mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas surat tuntutan penuntut umum nomor registrasi perkara PDN-M/138-M-2-10-2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Februari 2024, yang dengan kebijaksanaan telah memimpin persidangan dengan baik dan sangat menghargai prinsip-prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga kami memiliki keyakinan penuh pada integritas Yang Mulia Majelis Hakim sebagai satu kesatuan kolektif yang secara teliti dan bijaksana telah memimpin jalannya pemeriksaan perkara Akbo hingga memasuki tahap penyampaian nota pembelaan ini. Kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim untuk mendudukkan perkara Akbo sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Ucapkan terima kasih, meski kami juga ingin menyampaikan kekecewaan karena sepanjang proses persidangan ini kami melihat penuntut umum tidak menunjukkan keinginan untuk menegakkan hukum dan keadilan, namun semata-mata hanya mempunyai semangat untuk mendakwa dan menuntut supaya Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang tetap dihukum. Meskipun dalam pembukaan surat tuntutannya, penuntut umum mengajak kita semua untuk bersikap objektif, tapi ternyata hal itu hanya pemanis belaka, karena dalam analisa fakta persidangan dan analisa yuridis sama sekali tidak menunjukkan objektivitas, karena hanya mengacu pada alat bukti yang mendukung dakwaannya tanpa disertai argumentasi yang objektif. Penuntut umum dapat dipatahkan dengan bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli yang terungkap dalam persidangan, yang memperlihatkan dengan sangat jelas dan terang benderang bahwa Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan. Sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan yang terhormat ini, sebagai salah satu penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi justisia hukum, kami menyampaikan sebuah adagium yang harus kita junjung bersama. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Bahwa sebagaimana kita ketahui, Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang dikenal sebagai seorang akademisi, peneliti, guru, pendidik, kiai, dan sebagai pembina pondok pesantren Ma'had Az-Zaitun yang memiliki riwayat latar belakang pendidikan dengan gelar Profesor Honoris Causa, Dr. Honoris Causa, Dr. Randes Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang, Sos MP, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut: lulus Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, lulus Institut Agama Islam Negeri IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab, jurusan Adab Sastra Arab, lulusan S1 Sosiologi Universitas Terbuka, lulusan S2 Magister Pertanian Universitas Gunung Jati, Dr. Honoris Causa bidang manajemen, Profesor Honoris Causa, dan pernah menjabat Ketua Ikatan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ciputat, pernah menjabat sebagai Rektor IAI Al-Aziz, Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, dan Ketua Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin. Fakta persidangan. Hormat penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. D.
alat bukti petunjuk bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan sejumlah alat bukti melalui dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum. Berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas saksi yang diajukan penuntut umum hanya melihat video yang sudah dipotong-potong dan diberi narasi negatif, sehingga menganggap apa yang dilakukan terdakwa sebagai suatu kekeliruan. Sementara itu, saksi yang dihadirkan penasihat hukum yang melihat dan mendengar langsung ceramah secara utuh menyatakan tidak ada yang keliru dari ceramah yang disampaikan terdakwa, karena dimaksudkan untuk perbaikan dalam rangka kajian akademik di lingkungan Ma'had Az-Zaitun. Selanjutnya, dari sisi keterangan ahli yang dihadirkan penuntut umum menganggap ceramah yang disampaikan oleh terdakwa mengandung unsur penodaan agama. Keterangan tersebut hanya didasarkan pada cuplikan video yang beredar tanpa melakukan tabayun kepada terdakwa. Adapun ahli yang dihadirkan penuntut umum berpendapat apa yang dikemukakan oleh terdakwa merupakan kritik sosial untuk perbaikan ke depan. Untuk yang terkait dengan Al-Quran adalah kalam Nabi yang bersumber dari wahyu Allah, hal tersebut sudah menjadi perdebatan di kalangan ulama pada masa lampau, sebagaimana tercantum dalam banyak literatur. Bahkan ahli Muhammad Nasir secara tegas menyatakan pernah membuat tulisan di Harian Suara Merdeka pada tahun 2003 dengan judul yang lebih ekstrim dibanding ceramah yang disampaikan terdakwa. Kemudian dari sisi alat bukti surat, penuntut umum lebih banyak merujuk kepada fatwa MUI terkait dengan penodaan agama, padahal ada fatwa lain yang terungkap di persidangan, yaitu fatwa yang dikemukakan oleh Lembaga Batsul Masail PWNU DKI Jakarta yang secara tegas menyatakan apa yang disampaikan oleh terdakwa bukan merupakan penodaan agama, karena dalam banyak literatur telah dibahas masalah yang demikian itu. Berdasarkan uraian di atas, tidak ditemukan adanya petunjuk kalau terdakwa melakukan penodaan agama. Apalagi para ahli, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum, semua menyatakan fatwa MUI tidak mengikat umat Islam. Umat Islam boleh mengikuti dan boleh tidak mengikuti fatwa yang dikeluarkan MUI. Padahal dalam hukum pidana mengenai asas in criminalibus probationis benec esse lucas proriores yang bermakna dalam perkara pidana bukti harus lebih terang dari cahaya, seterang cahaya. Artinya bukti yang diberikan atau diperlihatkan dalam persidangan harus jelas, tidak boleh samar-samar, apalagi tafsir atau pendapat sepihak.